Halo Sobat Petani Muda, selamat bertemu kembali di kegiatan Bimbingan Teknis Regenerasi Petani. Pada sesi ini, saya Edi Kusmana akan menjelaskan materi tentang panen dan pasca panen padi. Sobat Petani Muda, kalian siap? Tentunya dengan suatu harapan atau yang ingin dicapai, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, Sobat Petani Muda memahami tentang panen dan pasca panen padi, mulai dari kegiatan pemanenan, perontokan, pengeringan gabah, penyimpanan gabah, penggilingan gabah, dan penyimpanan beras. Secara nasional, total kehilangan hasil panen padi masih berada di angka 15 hingga 21%. Kehilangan tersebut disebabkan oleh masih terjadinya kesalahan dalam memanen berikut penanganan pasca panennya. Memanen adalah pekerjaan terakhir dari rangkaian prosesi budidaya dan merupakan awal dari pekerjaan pasca panen. Sementara pasca panen itu sendiri adalah berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah memanen. Melalui penanganan panen dan pasca panen yang baik, diharapkan dapat menekan kehilangan hasil, meningkatkan mutu hasil dan daya saing hasil, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sobat Petani Muda, kapan dan bagaimana cara melakukan pemanenan tanaman padi yang tepat dan benar? Tanaman padi dapat segera dipanen jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Umur tanaman telah mencapai rata 135 sampai 140 hari setelah tanam atau 30 sampai 35 hari setelah berbunga sesuai dengan deskripsi tanaman. Yang berikut, kandungan kadar air gabah ada di antara 22 hingga 23% jika musim hujan dan ada di angka 24 hingga 20% pada musim kemarau. Kemudian, tonggak kematangan adalah 28 hingga 36 hari setelah pembuliran. Kemudian, syarat apa lagi? 1. Sudah menunjukkan kenampakan padi pada hamparan sawah, terlihat 1/5 batang padi masih hijau. Kemudian, bulir gabah pada malai 90 sampai 95% sudah berwarna kuning atau kuning keemasan, serta terjadi kerontokan gabah kurang lebih 16 hingga 3% jika malai diremas dengan tangan. Kriteria lain yaitu berdasarkan stadia tingkat kemasakan. Hal ini dapat dijadikan patokan untuk segera memanen padi. Jika untuk kebutuhan konsumsi, saat panen yang tepat yaitu dilakukan pada saat stadia kuning atau 17 hari setelah berbunga atau 7 hari setelah masak susu. Lalu untuk konsumsi benih dipanen pada stadia masak penuh atau 7 hari setelah masak kuning. Cara atau metode panen padi dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Dengan pemotongan secara manual, yaitu menggunakan ani-ani dan sabit. Yang kedua, pemotongan secara mekanis, yaitu pemotongan dengan bantuan mesin seperti bar reaper, rotary disc cutter reaper, spear ridge, dan combine harvester. Memanen dengan menggunakan combine harvester tersebut memiliki kelebihan, yaitu semua kegiatan mulai memotong, memegang, merontok, membersihkan, dan menampung gabah dalam karung dilakukan secara sekaligus. Perontokan secara manual yaitu melepas bulir-bulir gabah dengan cara diinjak-injak oleh kaki manusia atau binatang, lalu dibanting menggunakan alat bantingan dan dengan cara menyisir. Adapun yang dimaksud dengan perontokan mekanis adalah melepas gabah dari bulirnya dengan bantuan tenaga penggerak. Alat perontok padi tersebut bisa berupa pedal thresher, power thresher, dan power thresher atau heat feeding. Selanjutnya, gabah-gabah diangkut dari sawah ke tempat processing menggunakan gerobak, truk, dan alat angkut lainnya. Kemudian dilakukan pembersihan gabah
baik secara manual maupun secara mekanik. Gabah yang baru dipanen mengandung kadar air antara 22 hingga 25%. Guna menjaga kualitas dan daya simpannya, kadar gabah tersebut harus diturunkan melalui proses pengeringan hingga kadar air mencapai 14% atau kadar air yang dikehendaki. Metode pengeringan gabah bisa dilakukan dengan dijemur langsung sinar matahari dan bisa dilakukan dengan menggunakan pengering buatan. Pengeringan gabah dengan menggunakan penjemuran langsung sinar matahari merupakan metode termurah dan paling banyak dilakukan. Namun cara ini sangat dipengaruhi oleh cuaca. Beberapa hal penting perlu diperhatikan jika mengeringkan gabah secara langsung menjemur memanfaatkan sinar matahari. Yang pertama, gunakanlah alas atau lantai jemur yang baik. Yang kedua, tumpukan gabah ketebalannya antara 2 hingga 4 cm. Kemudian lakukan pembalikan gabah setiap setengah hingga 1 jam agar pengeringan seragam dan menghindari overheating atau panas berlebih. Yang keempat, proses pengeringan berlangsung kurang lebih 3 hari untuk mencapai kadar air gabah 40%, tergantung cuaca. Bagaimana cara mengeringkan gabah dengan pengering buatan? Yuk simak dulu konsepsi pemahamannya. Pengeringan gabah dengan pengering buatan adalah mengeringkan gabah dengan mengalirkan udara panas dari hasil pembakaran bahan bakar atau listrik atau sumber energi lainnya yang dipompa melalui sistem sirkulasi udara dalam ruangan pengering. Pengering buatan ini sangat berguna pada saat musim penghujan dan ketika dibutuhkan pengeringan dalam jumlah yang besar dengan waktu yang singkat. Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan kadar air hingga 14% sangat tergantung kepada satu, jenis pengering yang digunakan, suhu udara panas, lalu laju aliran udara, dan jumlah gabah yang dikeringkan. Sebagai standar waktu yang bisa dijadikan patokan adalah laju penurunan kadar air gabah dengan pengering buatan adalah berkisar 1 hingga 2% per jam. Jadi, jika menurunkan kadar air dari 24% ke 14% memerlukan waktu kurang lebih sekitar 10 jam. Sobat petani muda, setelah gabah dikeringkan dengan kadar air 14%, gabah bisa langsung digiling. Namun jika ingin disimpan, maka kadar airnya harus diturunkan lagi tergantung lama penyimpanan. Yaitu untuk penyimpanan selama 1 hingga 3 bulan, kandungan kadar air gabah 13%, lalu penyimpanan 4 hingga 6 bulan, kadar air 12%, dan penyimpanan 7 hingga 12 bulan, kadar air di 11%. Berkaitan dengan sistem penyimpan gabah, bisa dilakukan. Pertama, disimpan dalam karung dengan tumpukan 20 karung di atas palet kayu. Yang kedua, dalam karung dengan ukuran besar. Dan yang ketiga, disimpan dengan tempat penyimpanan dingin pada suhu 15 derajat hingga 16 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di 40 hingga 45%. Tahap akhir dari kegiatan penanganan pasca panen padi adalah penggilingan gabah menjadi beras yang dimulai dari proses pembersihan, pengupasan kulit, penyosohan, dan pengemasan. Adapun metode penggilingan, satu, penggilingan dengan tangan secara manual, yaitu menggunakan resum dan alu. Yang kedua, menggunakan penggilingan satu step skala rumah tangga, ini dengan kapasitas bisa 50 hingga 75 kg per jam. Yang berikutnya, penggilingan 2 step, ini skala desa, mampu menggiling 0,5 sampai 1 ton per jam. Dan yang keempat, penggilingan multi-stage, bisa memisahkan beras patah dan beras kepala sampai mengemas beras dalam karung. Tahap kegiatan paling akhir adalah penyimpanan beras. Beras dapat disimpan dalam jumlah besar tanpa kemasan dalam kotak kayu atau silo, dan 2, beras disimpan dalam karung biasa. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyimpanan beras sebagai berikut. 1. Ruang penyimpanan dalam kondisi bersih dan telah disanitasi dengan fungisida
dan insektisida. Yang kedua, ruang penyimpanan tidak ada lubang untuk jalan tikus maupun burung, kemudian penerangan dan ventilasi cukup dan mudah dibersihkan. Yang tiga, terdapat balok kayu dan papan untuk mengganjal karung beras. Yang keempat, beras dalam keadaan kering, yaitu kadar air di 14%. Kemudian beras dalam bentuk kemasan, beras ditumpuk dalam bentuk blok-blok sehingga mudah dibersihkan. Demikianlah Sobat Petani Muda, uraian tentang kegiatan panen dan pasca panen padi. Dari rangkaian penjelasan, kiranya dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini berperan krusial dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan nilai ekonomi hasil panen. Waktu panen yang tepat dapat mengoptimalkan hasil produksi, sementara penanganan pasca panen yang baik dapat mencegah kerusakan, mengurangi kehilangan hasil, dan mempertahankan mutu padi. Dengan manajemen yang baik dalam pelaksanaan panen dan penanganannya, petani dapat memaksimalkan keuntungan serta berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.